Jadi roh terbagi pada 9 bagian atau 9 lapisan. Ada ruh robani kan, ruh rohani, ruh idopi. Nah, dari semua ruh itu yang paling utama adalah ruh idopi. Jadi ruh yang asli itu ruh idopi. Makanya 100 hari lagi ketika orang itu mau meninggal, nanti ruh-ruh yang lain tuh lepas dulu satu-satu. Gitu. Misalkan nih Pak Badi mau meninggal nih, misalkan 1 hari lagi. Nah itu satu-satu copot uruhnya. Satu, satu, misalkan dapat seminggu, satu hilang. Dapat 1 bulan, hilang terus. Nanti balikin lagi. Pasukan dukun dilawan. Kalau hilang, tarikin lagi. Emang luar biasa pasukan ya, PSK ini ya. Nah, satu-satu hilang. Ini kalau misalkan ruh kita itu hilang, kalau misalkan hilangnya baru 1, misalkan 2, 3, itu nanti ke badan tuh lemes, nggak bergairah. Padahal vitamin udah, jamu udah. Tuh lihat bini juga nggak merangsang, si Imin tuh nggak hidup gitu, heran, lemes aja. Waduh, udah dilihatin video seksi juga enggak, si Imronnya nggak mau berdiri rudalnya. Nah itu kalau udah lemas tuh kayak gitu tuh, nggak bergairah, udah pakai jamu, udah pakai Irex, nggak berdiri-berdiri dia. Nah repot urusannya, itu lemas aja gitu kan. Jadi nggak ada semangat hidup. 4 misalkan, nah kalau udah 5 udah mulai parah nih kan, udah tuh di kamar tergeletak aja. Jadi walaupun misalkan udah makanan yang sehat, udah berusaha olahraga tiap hari, tetap lemas aja, nggak ada gairahnya. Nah itu tanda ruh kita pada hilang. Gimana Kang caranya? Seperti yang diajarkan oleh guru kita, ditarik kan, di Alfi Salamat itu kan, dimasukin lagi kalau kita lemas. Nah kalau ada pasien misalkan datang ke Pak Abadi, udah dikembalikan ruhnya, sukmanya, kok lemes aja, heran. Itu bukan ruhnya yang hilang, dia nggak punya duit. Ini kalau nggak punya duit, dia mau berkali-kali ruhnya lengkap juga nggak akan semangat hidup. Ya, nah makanya lemas itu, tubuh itu kebagi dua, ada secara jasmani, secara rohani. Kalau secara rohani, ruhnya pada hilang. Kalau secara jasmani, bisa karena nggak punya duit, bisa karena patah hati, PHP-in mulu gitu kan. Kang Ahmad misalkan di PHP-in mulu gitu kan. Pacaran sama siapa gitu misalkan. Kawin sama siapa. Pacaran mau 5 tahun gitu kan. Kawin mah dengan janda. Nah itulah ya perjalanan hidup. Jadi banyak faktornya. Bisa karena ngebatin jadi lemes, bisa karena TBC, tekanan batin cinta, bisa karena faktor yang lain. Kalau secara jasmani itu, atau karena habis diomelin, nggak semangat lagi, habis di PHK, habis ujian. Nah, tapi kalau secara rohaninya, ruh kita apa badan kita itu lemas karena ruhnya hilang. Gitu. Nah, kalau misalkan udah sampai 6, 7, 8, nah kalau 8 itu udah stadium 3 udah tuh. Wah, total itu mah. Kayak orang stroke. Jadi udah terlentang di kamar, udah nggak bisa makan, udah nggak bisa minum, udah nggak bisa. Paling pakai selang gitu. Kayak gitu. Nah, orang yang udah harunya hilang sampai 8, udah. Mata juga udah nggak jelas pandangannya, pendengarannya udah nggak jelas. Nah, baru kalau semua itu udah nggak bisa, terakhir 9 idopinya keluar, baru dia mati. Datanglah malaikat Israel mencabut orang tersebut. Pokoknya kalau pasien yang udah stadium 3, artinya udah benar-benar parah gitu ya, sudah nggak bisa lagi makan, minum, terlentang, lemas, segala macam, itu biasanya dalam maghrib meninggal biasanya.
Karena udah 8 ruh kan hilang semua biasanya tuh. Naudzubillah ya. Itu mah udah tinggal nunggu ajalnya saat naza itu. Nah, Kang bagaimana sih biar ruh tetap sehat seperti jasmani? Nah, ruh juga sama kayak jasmani. Ruh butuh makanan. Ruh butuh makan dan butuh minum. Nah, kita kadang selama ini zolim gitu. Pilih kasih. Jasmani aja yang dikasih makan. Ruh nggak mau dikasih. Gitu. Menduakan. Nah, kan emang ruh makan. Iya. Semua makhluk Allah itu semuanya butuh makan. Harta malaikat, iblis, jin, ruh, dan lain-lain itu semuanya butuh makanan. Cuman makanannya sesuai dengan bentuknya, dengan makhluknya. Gitu. Kalau misalkan manusia nih kayak saya, makanannya ini. Nah ini kan, contoh gitu. Nah ini ada anggur dimakan. Nah ini, contoh kayak gini Pak. Nah ini. Paham ya? Paham. Paham ya? Ini, kadang bisa jeruk gitu. Ini makanan manusia. Ini setan nggak mau makan ini. Nggak mau dia. Nggak makan jeruk. Makanya walaupun misalkan disajikan sajian gitu ya, ke pohon-pohon besar, kan nggak habis itu kalau dimakan. Rasanya hanya Kenapa? Karena mereka nggak makan jasadnya, raganya. Dia makan esensinya, saripatinya. Gitu. Maka saya juga ngerokoknya ambil sarinya aja. Yang penting masuk asapnya. Esensinya aja. Nah, beda kan rasanya? Nah, kalau setan, jin, itu makanannya yang gaib lagi. Mereka makannya adalah, pertama, energi negatif dalam tubuh kita, seperti marah, dendam, kesal, benci, apalagi sombong, ria, takabur, ngedumel. Nah, itu makanan rezeki setan. Terus asa, gelisah, kecewa, itu semua makanan setan. Itu kalau di tubuh kita semuanya ada, sama aja kita lagi ternak setan. Beneran ya. Seneng, apalagi kalau berantem terus. Suami istri misalkan ribut terus. Wah, itu pesta mereka. Gitu ya. Makan minum. Itu kalau jin yang biasa aja. Tapi kalau jin yang berkelas, kayak jin khodam, itu dia makanannya bukan lagi energi negatif. Dia makanannya ruh, sukma. Itu makanan dia. Kalau yang jin berkelas ya, kan jin juga ada jin yang ecek-ecek, ada. Ada jin yang bodoh, ada jin yang bloon, ada jin yang pinter, jin yang jenius, jin yang berkelas, gitu. Nah, nanti yang menggoda kita juga itu jinnya, tergantung makom kita. Ini kita orang biasa atau orang istimewa. Kalau kita orang biasa, nanti yang goda juga jin ecek-ecek lagi. Sesuai. Karena mereka juga nggak mau menggoda yang bukan level mereka. Gitu. Maka jangan kaget ya. Katanya kiai kok malah cabul. Ya beda yang godanya. Sekelas kiai lagi. Kita misalkan supir ya, nanti jinnya sekelas supir lagi. Kita misalkan pedagang, nanti jinnya sekelas pedagang lagi. Disesuaikan. Oke, lanjut. Kita pun kalau posnya kayak gitu, kegoda lagi gitu. Kalau kita makan makom dukun, nanti jinnya juga jin makom dukun. Sesuai. Dan nanti jin yang menggoda kita itu sesuai dengan hobi kita. Apa nih hobinya? Misalkan hobinya misalkan main bola. Nanti tuh jin ini menggodanya lewat bola. Hobinya apa nih Pak Agus? Misalkan hobinya menyendiri. Nanti dia menggoda dengan kesendirian. Hobi teman-teman misalkan tidur. Nanti dia goda dengan tidur. Hobinya makan. Hobinya main wanita. Nanti sesuai dengan hobi kita. Nah, oke lanjut. Kan tadi ruh butuh makan dan minum. Sekarang apa makanan ruh dan makanan minumannya? Baik. Makanan ruh yang pertama yaitu zikir. Itu makanan ruh. Sholat, puasa. Ini makanan ruh nih banyak.
sedekah. Semakin banyak kita sedekahnya, dia makin bagus lagi ruhnya. Gitu. Apalagi amalia-amalia. Nah, ini semuanya adalah makanan ruh. Nanti kita tinggal dibandingkan aja nih. Kita banyak sholatnya atau banyak enggaknya. Nah, itu tinggal ruh ke ruh kita. Apalagi, misalkan baca Quran. Nah, ini makanan ruh. Apalagi berikutnya, Kang? Berikutnya, akhlak yang mulia. Nah, ini makanan ruh. Apalagi, banyak. Termasuk silaturahmi yang tujuannya baik. Ngaji, tirakat, atau riyadhah. Nah, ini semuanya adalah makanan ruh. Apalagi yang berikutnya banyak lah ya. Pokoknya semua yang sifatnya baik, kelakuan baik, terus ibadah, sedekah, dan lain-lain, itu namanya semua adalah makanan ruh. Saya ulangi lagi nih, makanan ruh itu ya seperti zikir, sholat, puasa, sedekah, amalia-amalia, dari mulai mandi tobat, dikir pondasi, dikir puasa tingkatan, ngedan, holwat bilik, holwat fisik, apalagi dikir waqiah, baca waqiah, berjanji, bersolawat, dan lain-lain, itu namanya makanan ruh. Nah, kalau ruh saudaraku pengen tetap bagus, tetap pengen menyala, bersinar, maka perbanyaklah makan konsumsi ini. Nah, terus makanan juga ada yang mengandung vitamin, ada yang mengandung racun. Jadi walaupun misalkan zikir, wiridan itu makanan, tapi tergantung amalannya. Ini amalannya bersambung sanadnya. Ini kalau misalkan walaupun itu bagus, wiridan, amalan, tapi kalau nggak bersambung, seperti misalkan amalan ilmu hikmah, misalkan hijib-hijib, dan lain-lain, itu kan kayak bagus tuh. Di dalamnya ada hadratnya ke Syaikhul Qadir, ada sholawatnya. Tapi kalau itu nggak ada sanadnya sampai ke Rasulullah, itu namanya makanan racun. Makanan yang membuat kita rusak. Gitu. Paham ya teman-teman? Jadi nggak cukup hanya sekedar zikir atau wiridan. Harus amalan wiridan yang mengandung vitamin. Oke. Berikutnya, kan kita udah paham nih sekarang, ruh itu adalah bentuk asli kita. Jumlahnya ada 9. Ada ruh idopi dan lain-lain. Yang udah utama, ruh asli kita adalah idopi. Dan nanti yang ditanya oleh Allah, oleh malaikat adalah ruh kita, bukan jasad kita. Ya. Nah, kalau misalkan kita ibadah juga, misalkan hadit amalan nih, walaupun sholat, puasa, tapi misalkan nggak ikhlas. Nah, ini nanti lama-kelamaan ruh kita juga rusak. Karena gini, yang membuat sifat fitrah kesempurnaan dalam tubuh kita itu hilang karena nggak tulus. Nah, ini di sini ya poinnya. Jadi dalam ilmu kuantum ikhlas, orang yang tetap sempurna secara fitrahnya, tubuhnya, ruhnya, itu kalau dia selalu merawat segala bentuk kebaikan dengan tulus. Nah, kalau misalkan berbuat kebaikan, entah itu sedekah, nolong orang, memberi, baca Quran, ibadah, sholawat, dan lain-lain, nggak ikhlas, itu sama aja kita kayak merusak tubuh kita sendiri. Gitu. Kesempurnaan kita hilang satu persatu. Jadi kalau tubuh kita pengen sempurna, belajarlah kita ikhlas dalam segala hal, termasuk ikhlas ridho menerima ujian. Gitu. Jadi sesuai dengan esensi ajaran Thariqah. Kan Thariqah sendiri intinya ikhlas.
Toriko itu intinya toriko itu ikhlas. Secara rohaninya lapan Allah tulis di lapan tipah itu. Nah, cuma untuk ikhlas ini nggak mudah. Saya sendiri belum bisa gitu. Kita kan ibadahnya masih ada maksud yang lain. Gitu. Kita kadang ngajak ke waqiah, kadang nggak enak ketemuan nih. Masih banyak yang belum karena dari hati. Tuh nggak enak nih komandan nih kalau datang gitu. Jadi masih ada faktor yang lain. Wah nggak enak nih kalau nggak datang, udah sekian bulan nggak datang, takut nanti. Itu kan belum ikhlas. Makanya nggak mudah kan. Nah, agar bisa ikhlas itu saking susahnya adalah bermacam aneka tirakatnya dari mulai ngedan, bilik, fisik dan lain-lain. Itu agar tercipta qalbun salim, akhlak yang mulia, hati yang suci, seperti ridho, sabar, ikhlas dan lain-lain. Oke, sekarang udah paham ya teman-teman ya. Jadi itulah ruh. Nah, selain ruh kita, itu ada lagi ruh pendamping. Jadi setiap orang itu nanti selain ada ruhnya, ada ruh pendamping. Setiap orang nanti ruh pendampingnya beda-beda. Jadi nih, selain misalkan ruh kita yang 9, dia Pak Abadi, nanti ada ruh yang lain. Misalkan ada ruh Gajah Mada, ada ruh misalkan Prabu Siliwangi, itu ada nanti. Ada ruh misalkan Ki Buyut Mana gitu, termasuk ya baik ruh yang baik maupun ruh yang buruk. Nah, ada yang datangnya dari lahir, ada yang memang mereka senang kepada tubuh kita. Itu ada. Ya. Nanti ketahuannya ruh pendamping itu siapa, ngaruh kepada kelakuan kita sehari-hari. Misalkan nih Pak RT kuat banget nih ya, ini tenaganya. Mungkin ada ruh Algojo mungkin ya. Oh kuat amat nih mainnya gitu kan. 2 jam nggak keluar-keluar nih ya bomnya. Woi jangan-jangan nih ada ruh Rasputin kali. Ada kan di Rusia Rasputin, gila itu orang. Kuat banget mainnya. Nah, itu ngaruh. Makanya kalau ada anak kecil kan baru juga 7 tahun udah hafal Quran. Nah, itu ada ruh pendamping, bisa jadi itu yang Syafi'i yang masuk orang itu. Ya. Atau misalkan kalau kita ini bebel banget nih kan, kelakuannya jahat banget, hati kita keras banget, mungkin ada ruh Abu Jahal yang masuk. Mungkin ada ruh Fir'aun gitu ya. Ada nanti. Nempel mereka, senang dengan diri kita. Itu ya, ada ruh pendamping. Setiap orang nanti beda-beda ruh pendampingnya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5. Nah ini ya. Ini tidak akan saya bahas terlalu dalam ya. Yang penting tahu dulu gitu. Takutnya nggak masuk ke... Karena kalau udah hal kayak gini emang nggak masuk akal gitu ya. Oke lanjut. Ini masuk dari aja ya. Wawasan dulu aja. Yang penting kita udah mengetahui bahwa bentuk asli kita adalah ruh. Nah, kalau bisa ruh kita itu keluar dari raga kita. Biar mengenal jati diri kita. Kita tidak akan mengenal jati diri kita kalau belum keluar. Makanya di Thoriko TKNS ada metode mediumisasi. Yang mana medium ini banyak manfaatnya. Di antara inti mediumisasi itu agar ruh kita itu keluar dari raga. Yang disebut dengan raga sukma. Itu intinya medium itu. Bukan masalah jin setan, iblis bukan. Itu mancing doang. Biar nih ruh kita itu nggak melekat, nggak nempel. Nanti ketahuan nih kalau misalkan Pak Abadi udah Rogo Sukma gitu atau Ustadz Rogo Sukma, nanti ketahuan. Jadi mati sebelum mati kita. Kelihatan tuh alam-alam lain, alam malakut, alam jabarut, alam nasut. Itu kelihatan kalau udah keluar. Cuma kan kebanyakan orang itu taunya udah meninggal. Tapi kan percuma kan. Nah, Thoriko itu dipaksa keluar sebelum saatnya. Biar nanti kita nggak sia-sia. Biar tahu nih, hidup ini untuk apa. Gitu. Kan susah amat ya, makanya kita terus berusaha belajar terus ya, medium terus. Nanti juga bisa. Selama mediumnya nggak berlebihan ya.